Sini saya menggunakan blower dengan panas sekitar 3,5, angin sekitar 1,5 sampai 2. Untuk anak zaman sekarang melihat handphone ini biasa-biasa saja. Tidak ada yang unik ya dari modelnya. Namun untuk anak 90-an pasti akan teringat pada satu buah model handphone, yaitu NG Classic keluaran Nokia. Handphone ini dalam keadaan mati total. Coba kita cek. Tidak ada respon sama sekali. Jarum ampernya tidak ada pergerakan. Not power. This is dead. Sekarang coba kita bongkar. Semoga saja LCD-nya masih bagus. Walaupun mesinnya rusak, masih bisa kita, insya Allah masih bisa kita benarin. Bisa nonton TV, bro. Ini adalah Everchoss, produk yang terbuat di daerah Semarang. Nah, LCD-nya masih bagus. Tapi di sini juga ada kekurangan, antenanya sudah hilang. Ini lubang antena dan jepitan SD card. Motor, konektor cas, wait this, antena hilang antenanya. Sebenarnya saya tidak ingin menyervis handphone seperti ini. Bukannya kita sombong. Jika dibandingkan dengan teman-teman mengerjakan sebuah Samsung atau handphone Android, ini kan belum Android, lebih mudah mengerjakan sebuah Android jika dibanding dengan handphone seperti ini. Karena jika pada Android semuanya serba soket. Teman-teman lihat seperti ini, wah, apa sih handphone yang seperti itu? Tapi jangan coba-coba menyervis handphone seperti ini tanpa keahlian. Kita akan mencabut LCD-nya terlebih dahulu karena ini sangat ringkih. Pelan-pelan saja.
Kita panaskan sedikit di bagian fleksibel karena di sini masih terdapat lem. Oke. Kita lakukan secara perlahan. Aman. Setelah kita mengetes tadi, tidak ada pergerakan pada jarum amper. Itu menandakan bahwa IC power tidak bekerja. Kita akan melakukan pengukuran. Kita gunakan penambahan cahaya. Di sini saya menggunakan blower dengan panas sekitar 3,5 dengan angin sekitar 1,5 sampai 2. Blower dengan menggunakan perasaan, karena biasanya jika mengangkat hal yang seperti ini, kaleng seperti ini, komponen yang lain akan ikut terangkat. Harus hati-hati. Oke. Pada handphone ini ternyata letak IC power itu menjadi satu pada IC ini. IC power, CPU, MMC menjadi satu di bagian ini. Coba kita panaskan bagian IC-nya. Biasanya handphone seperti ini karena lama tidak digunakan dan baterainya tidak dicabut-cabut, bisa mati total. Cara mengatasinya adalah kita cukup melakukan rehot terlebih dahulu. Cara rehot seperti itu, cukup dipanaskan
sekedarnya saja. Kita lakukan pengetesan kembali. Positif, negatif. On off-nya di bagian on off-nya pada bagian atas. Kalau tidak salah kita lihat jarum ampernya. Y, O. Ada kehidupan. Kita lihat jarum ampernya. Sekarang proses booting. Karena sistem operasinya masih menggunakan Java. Hidup. Kita pasang kembali LCD-nya. Di sini terdapat satu buah titik dan ini kita akan sejajarkan dengan titik tersebut. Tuh. Bisa kita tambahkan timah, bisa juga kita tidak menambahkan timah, tergantung kondisi timah yang ada pada bagian jalur-jalur fleksibel ini. Oke, teman-teman.
Oke. Kita pasangkan ke casing agar supaya konektor-konektor pada bagian antena terkoneksi dengan baik. Kita akan mengetes TV. Apakah TV-nya bisa normal? Kita pasangkan baterainya. Menunya di sebelah mana? Coba. Agar supaya lebih mudah lagi, kita langsung pasangkan saja pada bagian casing penutup. Cek. Oke, bro. Woi. Kenapa tidak ada suara? Oh, ada, bro. Antenanya jadinya seperti ini karena antena asli sudah patah. Ini dia antena aslinya, tapi sudah patah. Kita ganti channel. Untuk menu TV, where? Oh, bagian atas untuk volume, kiri kanan untuk mengganti channel. Wah, ada film, bro. Oke. Oke teman-teman, demikian tutorial singkat kita yang tidak berguna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro.